Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rika Daktami dari kelas Biologi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelahan sel prokaryotik dan eukaryotik. Nah, pembelahan sel prokaryotik dilakukan dengan pembelahan biner. Organisme menduplikasi materi genetik DNA dan kemudian membagi menjadi dua bagian atau sitokinesis dengan masing-masing organisme baru menerima satu salinan DNA. Nah, pada pembelahan sel eukaryotik terbagi menjadi dua, yakni mitosis dan meiosis. Pembelahan mitosis disebut sebagai pembelahan inti, di mana di dalam proses ini mitosis terdapat interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Sedangkan pada pembelahan meiosis, pembelahan reduksi disebut reduksi karena terjadi pengurangan atau reduksi jumlah kromosom. Meiosis dibagi menjadi meiosis 1 dan meiosis 2, di mana di meiosis 1 itu terdapat profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Nah, pada meiosis 2 itu terdapat profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses sel prokaryotik dan eukaryotik, tahapan-tahapannya. Pembelahan sel itu terbagi menjadi dua, yaitu prokaryotik atau amitosis. A itu berarti tidak, artinya dia tidak mengalami tahapan-tahapan mitosis. Jadi tidak ada yang namanya profase, metafase. Dia itu langsung membelah, biasanya seperti ini, yang menghasilkan langsung dua sel anakan. Nah, pada eukaryotik itu terbagi menjadi dua tahapan, yaitu mitosis dan meiosis. Di mana pada mitosis itu kita gunakan teknik seperti ini. Dan pada meiosis seperti ini. Anggap saja ini sebagai induk, kemudian ini anakannya. Ini sebagai induk dan ini sebagai anakannya. Di mana 2N menghasilkan 2N, berarti dia di sini identik. Identik, sedangkan di sini 2N menghasilkan identik, berarti dia di sini non identik. Non identik. Nah, di sini terdapat autosom. Autosom di mana dia terdapat pada kromosom tubuh dan sel-sel tubuh. Proses ini terjadi sebanyak satu kali tahapan. Kemudian pada meiosis dia itu terdapat gonosom atau sel-sel kelamin. Kemudian dia terjadi sebanyak dua kali tahapan. Kemudian ini adalah tahapan-tahapan mitosis, di mana dimulai dari adanya sel induk. Anggap saja ini sebagai sel induk. Kemudian profase. Anggap saja ini sebagai profase. Kemudian metafase. Ini anggap saja sebagai metafase. Kemudian anafase, kemudian telofase, dan terakhir menghasilkan dua sel anakan. Nah, siklus ini juga terjadi pada meiosis, namun dia berulang sebanyak dua kali tahapan. Pada tahap profase, kromatin menebal, jadi kromosom mulai merefleksi diri. Lengan kromosom terlihat terangkap dua, tetapi sentromernya masih satu. Di saat ini, sentriol mulai membentuk benang gelondong yang menghubungkan kedua kutub sel.
Kemudian pada tahap metafase selaput inti menghilang total dan benang gelondong terbentuk sempurna. Kromosom menempatkan diri di bidang ekuator, menggantung pada benang gelondong sampai ke tahap anafase. Nah, di anafase ini sentromer membelah diikuti pembagian kromosom menjadi dua. Masing-masing replikasi kromosom ini berpindah ke kutub berlawanan. Akhirnya di tahap telofase terbentuk selaput inti baru pada masing-masing wilayah kutub. Jadi hasil pembelahan mitosis adalah dua sel anakan dengan jumlah kromosom sama seperti sel induknya. Dan hasil terakhir pada proses pembelahan meiosis adalah terbentuk 4 sel anakan masing-masing hepaloid. Demikianlah yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.